Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu dosen pengajaran sastra Bu Arisma Arum dan teman-temanku dari kelas A maupun kelas B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hodibul Umam dari kelas B Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 2 NPM 0820015471. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan berkaitan dengan metode pembelajaran prosa yang saya ajukan, yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran 3T. Apa aja itu? 3T adalah tatapan, tuliskan, dan tuturkan, yaitu suatu metode untuk mempelajari suatu prosa dengan menggunakan 3 metode: tatapan, tuliskan, dan tuturkan. Apa sih metode ini? Yaitu metode yang menggunakan proyektor ataupun video, audiovisual. Pertamanya, untuk memperkenalkan suatu drama ataupun cerita pendek dalam bentuk video ataupun audiovisual kepada peserta didik. Setelah itu, peserta didik mencoba untuk menulis dalam tulisan terkait dengan apa yang telah dia lihat dalam audiovisual ataupun video tersebut. Dan selanjutnya, setelah ditulis dan setelah melihat videonya, menuturkan apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan video yang telah dilihat. Nah, dalam pembelajaran pasti ada pendahuluan terlebih dahulu. Guru sebaiknya dalam mengawalinya itu dengan salam. Setelah itu, menanyakan kabar bagi peserta didik. Setelah salam, setelah itu mengajak untuk berdoa bersama untuk mengawali suatu pembelajaran. Setelah itu, guru menanyakan tentang materi yang sebelumnya dan peserta didik aktif untuk mempertanyakan metode sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya dan menanyakan apa metode atau pembelajaran hari ini ataupun saat ini. Setelah itu, ada ketika pembelajaran inti. Nah, ini baru menggunakan metode 3T: tatapan, tuliskan, dan tuturkan. Pertama, guru menyediakan proyektor ataupun segala peralatan untuk menayangkan video di dalam kelas. Menayangkan drama ataupun cerita pendek yang bisa disajikan kepada peserta didik. Setelah itu, guru memberikan arahan kepada peserta didik untuk menulis apa yang telah dilihat atau video yang telah dilihat drama ataupun cerita pendek tersebut dari seorang guru. Setelah itu, setelah ditulis lalu diutarakan, peserta didik mencoba untuk berperan aktif mengutarakan pendapatnya ataupun menceritakan kembali apa yang telah dilihat dalam video tersebut. Hal ini upayanya untuk mengajarkan peserta didik untuk melihat ataupun melihat potensial. Setiap peserta didik ada yang biasanya pandai dalam melihat sesuatu dan dengan setelah tidak langsung menulis. Orang yang tipikal ini adalah orang yang suka menulis. Setelah itu, ada orang yang melihat suatu kejadian langsung diutarakan, sehingga seorang guru tahu peserta didik mana yang aktif, mempunyai potensial dalam menulis, dalam bidang menulis, dan mana yang pandai atau lihai dalam mengutarakan suatu pendapat. Hal ini juga dalam penuturan juga mengajarkan peserta didik untuk public speaking, walaupun secara dasar yang terpenting ada niatan mencoba untuk mengajak peserta didik untuk percaya diri untuk berbicara di depan umum. Nah, setelah itu ada penutupan. Guru dan peserta didik menyimpulkan materi ataupun metode yang telah dilakukan hari ini. Setelah itu, guru mencoba untuk merefleksi dengan menanyakan, sudah pahamkah adik-adik ataupun anak-anak gimana pembelajaran hari ini? Asik kan atau tidak atau gimana? Sehingga guru mengetahui respon dari peserta didik berkaitan dengan pembelajaran hari ini. Setelah itu, guru juga mengapresiasi bagi peserta didik yang aktif dan tetap memotivasi bagi peserta didik yang masih kurang paham, menanyakan apa yang belum paham, apa yang belum bisa dimengerti tentang metode yang digunakan. Setelah itu, guru mengajak untuk peserta didik berdoa bersama untuk menutup pembelajaran pada hari tersebut. Setelah itu,
dari hal tersebut, guru perlu adanya suatu yang harus dilalui, yang harus dievaluasi, di mana guru harus bekerja, harus melakukan suatu hal yang bisa memahami peserta didik akan metode yang digunakan, yaitu metode 3T. Yang pertama, mengenalkannya tidak hanya sekali, namun bisa berulang kali dengan variasi yang berbeda. Setelah itu, jangan paksakan peserta didik untuk langsung memahami ataupun pandai ataupun lihai dengan metode yang telah digunakan, karena perlu proses waktu maupun pemahaman yang dibutuhkan. Setelah itu, guru tetap terus mengajak peserta didik untuk berperan aktif dalam secara individualnya maupun secara kelompok. Sekian itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada perkataan, perbuatan yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.